Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan tugas lab basis data lanjut yang saya telah kerjakan. Yang pertama itu adalah membuat tabel-tabel. Untuk membuat tabel-tabel yang berada di soal, maka digunakan sintaks create table. Kita lihat dulu gambar yang ada di bawah sini. Di sini kita akan membuat tabel dosen, berarti kita akan menggunakan sintaks create table, lalu dilanjutkan dengan nama tabelnya yaitu dosen. Buka kurung, kita akan memasukkan nama kolomnya, lalu tipe kolomnya yaitu varchar 2 dan limit atau batas dari kolom tersebut, batas huruf yang ada di kolom tersebut. Nah, kita buat semua data-datanya, NIM, NIP, nama, pangkat, jabatan, email, nomor HP, prodi, fakultas. Lalu di sini ada constraint NIP primary key, NIP. Di sini maksudnya itu jadi pada kolom NIP ini dia akan berrelasi dengan tabel-tabel yang lainnya seperti tabel mata kuliah ini. Di sini ada NIP-nya. Jadi create table. Jadi kita akan membuat tabel mata kuliah, create table, lalu dilanjutkan dengan nama tabelnya yaitu mata kuliah, dilanjutkan dengan data-datanya. Di sini dia akan menggunakan kode MK, dia juga akan berrelasi dengan tabel-tabel lain. Nah, di sini karena di sini ada kolom NIP, maka dia akan berrelasi dengan tabel mata kuliah ini, yaitu NIP constraint FK NIP reference dosen NIP. Berarti arti dari reference ini dia akan mengambil NIP yang ada pada tabel dosen, pada tabel yang tadi. Ini juga tabel aktivitas lain, dia juga mengambil NIP yang ada di tabel dosen. Tabel pendidikan juga sama, buat tabel pendidikan akan berrelasi dengan NIP yang ada pada tabel dosen. Tabel publikasi juga sama. Nah, nomor 2 ini kita akan menginput data ke dalam tabel yang sudah kita buat. Di sini kita akan menginput data. Karena di sini data yang banyak, kita menggunakan sintaks insert all into nama tabel. Kalau kita masukin satu-satu, dia nggak usah gini, dia langsung aja insert into nama tabel. Karena kita buatnya banyak, insert all into nama tabel yaitu dosen, dan kita masukkan nama-nama kolom, dan kita masukkan nama-nama kolomnya ini. Dan untuk memasukkan data itu kita harus menggunakan values. Kita akan menggunakan sintaks values, baru dilanjutkan dengan data dari kolom-kolom tersebut. Ini dia data-datanya. Setiap data itu diawali dengan tanda petik dan diakhiri dengan tanda petik juga. Begitu juga dengan data-data yang lainnya. Lalu di sini kita akan akhiri dengan select bintang from dual, yang fungsinya itu dia akan memasukkan data ke dalam kolom-kolom yang ada di sini ya. Kolom nama, peringkat, jabatan, email, dan lain-lain. Dan untuk menampilkan data-data tersebut, kita menggunakan sintaks select bintang from dosen. Di sini maka hasilnya dia akan seperti ini ya. Dia akan menampilkan tabel-tabelnya. Begitu juga dengan mata kuliah, sama. Tabel pendidikan juga sama. Tabel aktivitas lain, tabel publikasi. Nah, nomor 3 ini, di sini kita akan melihat data-data yang paling banyak secara tersusun menggunakan sintaks select bintang from nama tabel order by nama kolom. Seperti di gambar ini, dia akan
menampilkan tabel dosen dengan nama kolomnya jabatan, select bintang from nama tabel dosen, order by nama kolomnya yaitu jabatan. Nah, di sini dia akan nampak tabel dosen dan dia akan mengurutkan jabatannya tersebut. Jabatannya yang paling banyak itu dekan dan hingga paling akhir wakil dekan dan rektor. Nomor 4 ini untuk menggunakan syntax having, maka menggunakan sintaks yang ada pada gambar ini. Maka dia akan menampilkan nama count nomor HP, dia akan menampilkan nomor HP S banyak pangkat. Sebenarnya di sini bisa ditulis dengan nomor yang bisa dihubungi gitu. Maka dia akan menampilkan banyak nomor yang bisa dihubungi di sini. Untuk nomor 5, untuk menggunakan sintaks berdasarkan grup, maka bisa dilihat pada sintaks di bawah ini. Di sini kita akan melihat pangkat. Kita akan melihat kita akan melihat banyak pangkat yang ada pada pangkat. Di sini pangkat pertama dia cuma ada 1, pangkat kedua cuma ada 2, cuma ada 1, pangkat ketiga ada 1, pangkat keempat ada 1, dan pangkat kelima ada 1. Jadi setiap pangkatnya itu cuma ada 1. Nah, berikut presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.